أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik ya, karena ini judulnya Minggu Ceria ya. Oh, subuh ceria ya. Oh, iya iya iya, betul betul. Oh, Minggu Ahad ceria, subuh ceria. Ya, kalau gitu nanti yang kita bahas hal-hal sederhana saja. Saya mulai juga dengan pantun biar ngantuknya agak hilang. Ya, Bu ya. Jalan-jalan ke kota Makkah dan Madinah. Cakepnya mana? Ya, mudah-mudahan yang menjawab salam dianugerahi berkah dan rezeki yang melimpah. Jalan malam ke Tugu Monas yang menjawab salam hutangnya lunas. Kayaknya lebih keras ya. Aminnya lebih keras dan lebih kuat. Tapi itu bukan berarti yang banyak hutangnya. Itu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sholat subuh sekaligus subuh ceria yang dimuliakan dan dicintai Allah. Saya udah yang kedua atau yang ketiga ya. Tapi nggak apa-apa, saya kenalan juga biar yang lupa jadi ingat. Yang belum kenal jadi kenal. Saya biasa dipanggil ya, nama saya itu Sujarwo Putra. Puja Kusuma, Pak. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya, di Aceh tepatnya. Di Aceh dibilangnya orang Jawa, di Jawa dibilang orang Sumatera. Ujungnya saya orang Indonesia. Jadi boleh dipanggil Ustadz Sujarwo, boleh dipanggil Ustadz Jarwo, ya, boleh dipanggil Ustadz Jar, Ustadz Wo boleh. Yang nggak boleh dipanggil Ustadz Su, ya, nggak boleh. Nanti istri saya marah. Baik, karena ini masih semangatnya hijrah itu, kan judulnya bila nasihat belum diterima. Jadi saya ingin kita hijrah juga dalam melihat segala sesuatu. Ya. Kalau kemarin kita melihat sesuatu itu sesuai dengan pandangan kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan pikiran kita. Nah, mulai hijrah ini ya sudah harus berubah. Kalau melihat sesuatu itu bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginannya Allah. Pertanyaannya bagaimana menurut Allah, bukan menurut kita. Itu namanya cara pandang orang beriman. Nah, cara orang beriman begitu. Bukan lagi keinginan saya apa, bukan lagi bagaimana pandangan saya, tapi keinginan Allah bagaimana menurut Allah dalam seluruh ya bidang kehidupan kita. Nah, ini hijrahnya di situ. Termasuk ini, ya, kan? Karena dalam banyak pengajian sering nih saya ditanya, teristimewa ibu-ibu tercinta ini, ibu-ibu saya jelang lansia Pak, tapi ternyata banyak ibu-ibu kita nih yang dan bapak ya, yang sudah lansianya udah jauh Pak. Jadi selalu banyak pertanyaan, Pak Ustaz, ya, bagaimana anak saya sudah dinasehati, pasangan saya sudah dinasehati, tapi kok belum mau mendengar, tapi kok belum mau menerima. Bagaimana? Ya. Nah, biasanya saya menjawab,
Bapak, Ibu, ya, yang nasihatnya belum diterima itu bukan hanya Bapak dan Ibu sendiri. Banyak orang yang memberi nasihat belum diterima, belum didengar. Jadi wajar. Bukan hanya kita, Pak, Bu, para nabi kekasih Allah itu, ya, memberi nasihat apa pasti diterima oleh orang-orang yang dicintai? Belum tentu. Biasanya saya kasih contoh diri saya, Pak, Bu. Saya sekarang udah besar. Dulu anak saya yang kembar itu laki-laki, Pak. Itu kalau subuh ini, bangunin subuh itu seperti kita jihad fisabilillah. Susahnya itu, Pak. Apalagi anak kembar, Pak, Bu. Yang tidurnya satu kamar, pisah ranjang. Kita bangun yang satu, susah, sudah duduk, Pak. Aman. Kita bangun yang kembarannya duduk, Pak. Yang tadi duduk, tidur lagi, Pak. Kita bangun, kalau gitu jangan sampai hanya duduk ya. Saya bangunkan, duduk, saya bawa ke kamar mandi, taruh dalam kamar mandi, kita tutup. Saya bangun yang kembarannya, Pak. Ini kok lama kali di kamar mandi nggak ada suaranya. Ternyata di kloset duduk itu dia tidur. Itu jihad fisabilillah gitu itu kalau subuh itu dulu. Ya. Ternyata bukan hanya saya, bukan hanya Bapak, bukan hanya Ibu. Nabi juga demikian. Kita disodorkan sama Allah kisah Nabi Lut. Ya, istrinya didorong supaya taat kepada Allah. Didengar nasihatnya, tidak didengar sampai ya ajal menjemput itu. Karena musibah angin yang menyapu umat Nabi Lut karena berorientasi homoseksual. Apa hanya Nabi Lut? Oh enggak. Ya, kita ingat Nabi Nuh, ya. Ketika gelombang banjir mulai menimpa, Nabi Nuh bilang aja anaknya, ayo nak naik ke kapal. Innallaha ma'an. Allah bersamaku. Insya Allah selamat. Apa anaknya nurut? Enggak. Ayah, ya kira-kira kok bahasa kita, oh, ayah ini ada-ada aja. Kapal gitu kok bisa selamat. Ya, ini mungkin tsunami, air bah besar. Lebih selamat kalau naik gunung. Anaknya menggunakan logika. Kejadiannya apa? Anaknya digulung oleh air bah, wafat. Ya. Ada juga wanita soleha, Aisyah. Ya, ini yang sering kita nih ya, kan dipakai itu. Ya, kalau kita Aisyah, ini Asia, istrinya Fir'aun. Nasihati Fir'aun didengar, nggak didengar, jangankan Asia, ya. Nabi Musa sama Harun saja tidak pernah didengar. Sampai ajal sudah di tenggorokan, ya, hampir tenggelam, baru mengatakan aman tuh bi Robbi Musa, aku beriman kepada Nabi Musa. Terlambat. Jadi jangan heran, Ibu. Asia yang luar biasa taatnya itu ya, nggak bisa menasihati suami. Dan yang paling luar biasa, Allah kasih contoh kepada kita, Rasulullah, Nabi yang paling dicintai Allah, ya, Nabi yang paling kita cintai, ya. Punya paman, ya, namanya Abu Talib. Ini pamannya ini seperti perisai bagi Rasul. Walaupun orang kafir Mekah menghina macam-macam, tapi tidak berani berlebihan. Karena apa? Ada pamannya Rasul. Ya. Rasul sangat ingin tuh, Pak, Bu, pamannya, ya, memeluk Islam. Sampai pamannya ketika akan wafat, Nabi masih minta paman bersahadat. Ya. Apa pamannya bersahadat? Tidak. Maka dalam Al-Quran diabadikan kisah itu supaya mengingatkan kita. Di dalam surat Al-Qasas ayat
56 kalau tidak salah. Allah berfirman, la innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, wahai Muhammad Rasulullah, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun Rasulullah tidak bisa memastikan hidayah bahkan kepada orang yang dicintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Allah memberi petunjuk hidayah kepada orang yang siapa saja yang diinginkan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang Maha tahu orang-orang yang mau menerima hidayah. Ya Pak ya Bu ya. Jadi apa? Pesannya jangan sedih, jangankan kita ya, Nabi pun tidak bisa memastikan hidayah kepada orang yang dicintainya, apalagi kita manusia akhir zaman. Taatnya seberapa, dekatnya sama Allah sejauh mana kita dibanding para nabi. Rasulullah kekasih Allah juga tidak bisa memastikan hidayah untuk orang yang dicintainya. Jadi jangan terlalu bersedih, ya, jangan terlalu galau, jangan terlalu cemas kalau ya orang-orang yang kita cintai belum mendengar nasihat kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari ayat Al-Quran itu tadi, memastikan hidayah itu bukan wilayah kita. Itu wewenangnya siapa Bapak Ibu? Wewenangnya Allah. Allah yang punya otoritas, bukan kita. Kalau kita mau ikut-ikut ngambil wewenang Allah, dipastikan sedih, dipastikan susah, ya, dipastikan galau, udah pasti. Kenapa? Mengambil wewenangnya Allah. Serahkan sama Allah wewenang Allah, bukan tugas kita. Tugas kita apa? Berikhtiar sebaik mungkin, sekuat mungkin, seistiqomah mungkin. Itu tugas kita. Jadi tugas kita itu menyampaikan, Pak. Tugas kita itu memberi nasihat, bukan memastikan. Maka ya, menyerahkan hasil ya nasihat kita kepada Allah itu, ya, tugas kita berikhtiar, itu disebut apa Bapak Ibu? Bertawakal. Tawakal itu menyerahkan hasil kepada Allah, karena itu wewenang Allah, nggak usah ikut. Tugas kita apa? Berikhtiar. Ya sudah, ikhtiar saja terus. Ikhtiar saja terus. Ya, hasilnya biar urusannya Allah. Kenapa? Kalau kurang Allah yang mencukupkan. Orang bertawakal itu doanya mudah diijabah, sudah. Gitu ya. Itu satu. Tadi kalau pas kita belum dengar anak kita, orang-orang yang kita cintai, jangan terlalu bersedih. Nabi pun mengalami hal yang kita alami. Yang penting ikhtiar terus sebagaimana Nabi. Ya, Rasulullah ikhtiar terus sampai pamannya menjelang wafat. Kita juga begitu, ikhtiar terus. Jangan pernah putus asa. Satu gitu. Kedua, Bapak Ibu, kalau nasihat kita belum didengar itu, artinya sesuai dengan keinginan kita atau tidak, Bapak Ibu? Tidak sesuai dengan keinginan kita. Inginnya kita didengar, inginnya kita dituruti. Maka berlaku, Pak. Kita artinya apa? Kita masih diminta Allah untuk bersabar. Sabar dalam musibah itu definisinya supaya enak gini, Pak. Sabar itu menerima kejadian yang tidak kita inginkan dengan hati yang lapang. Karena apa? Karena ingat Allah. Betul ya? Apakah anak kita belum menerima nasihat itu ketetapan Allah atau bukan? Ketetapan Allah.
Artinya apa? Kalau itu yang terjadi, kita diminta untuk bersabar, menerima kejadian yang tidak enak tersebut. Kenapa? Karena kita yakin setiap ketetapan Allah, bahkan yang tidak kita sukai sekalipun, pasti baiknya. Betul ya? Di surah Al-Baqarah itu berfirman tuh, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kita benci, yang kita tidak sukai itu sangat baik bagi kita. Sementara bisa saja, boleh jadi yang kita sukai itu buruk bagi kita. Allah yang maha tahu, kita tidak tahu apa-apa. Gitu ya. Allah yang maha tahu, kita tidak tahu apa-apa. Kita ini kan paling cepat menyimpulkan. Padahal Bu, Pak, hidup kita itu kan kadang-kadang seperti sinetron bersambung gitu loh. Ya, kita baru 10 episode, kita anggap itu sudah hasil. Padahal masih ada 20 episode. Episode ke-10 itu masa susah-susah, ya. Kenapa? Kita perjalanan sampai episode 20. Allah sudah siapkan yang jauh lebih baik. Tapi kita cepat-cepat, kita kira episode 10 itu sudah episode terakhir. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Betul ya? Karena kita nggak tahu. Jadi kalau kita merasa tahu, Pak, berarti kita sok tahu. Kalau sudah sok tahu, karena itu wilayah Allah yang maha tahu, dipastikan hati kita susah, sedih, galau. Jadi saya bilang, yang milih Allah, ya serahkan ke Allah, nggak usah ikut. Gitu ya. Jadi tadi sabar itu menerima kejadian yang tidak kita sukai dengan hati yang ikhlas, hatinya tenang. Kalau belum tenang berarti belum sabar. Kenapa tenang? Karena kita yakin yang memutuskan, yang menetapkan kejadian itu Allah. Pasti baiknya. Tidak, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak menzolimi kamu sedikit pun, nggak mungkin, nggak mungkin. Dan bukankah Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada kita, arhamur rahimin, yang paling sayang di antara yang sayang. Jadi kalau tadi ya anak kita, orang-orang yang kita belum mendengarkan apa yang kita nasihatkan, belum menerima apa yang kita nasihatkan, bersabar. Kenapa? Jangan-jangan Allah ya ingin kita mendapatkan pahala sabar. Kalau sabar, Allah janjikan innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kalau Allah bersama kita, hati tenang apa susah, Pak? Hati tenang. Kalau galau berarti tidak bersama Allah. Kalau tidak bersama Allah berarti bersama iya, bersama selain Allah. Ya, itu kita yang rasakan, gak usah orang lain. Kita yang rasakan, hati kita tenang enggak? Ya kalau galau-galau dikit boleh lah ya. Tapi kalau kelewatan, jangan. Karena Allah ingin kita bersabar. Sarana sabar apa? Kejadian yang tidak kita inginkan. Ya. Kedua, sabar kan dibersamai Allah, dicintai Allah. Ya. Ketiga, menarik tuh, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ini hanya loh Pak, sabarlah yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Artinya apa? Ketika anak kita belum mendengar nasihat kita, artinya Allah ingin kita sabar. Allah ingin kita mendapat pahala sabar tanpa batas. Artinya apa? Bisa berpotensi masuk surga tanpa hisab. Lewat pintu mana? Pintu sabar. Ini andai anak kita ngeyel, anak saya lah ngeyel, tahu-tahu di akhirat nanti kok rasanya enak ketika dibangkitkan lalu ditimbang luar biasa, masuk pintu surga.
Masuk surga lewat pintu sabar. Kenapa? Saya tanya, ya Allah kenapa nih? Ya, lalu malaikat ngasih tahu saya, itu Ustadz Jarwo, ya, rahmat Allah dibukakan untuk Ustadz Jarwo bisa masuk surga dengan mudah karena bersabar dengan anak kembarnya yang luar biasa itu. Kira-kira saya senang atau susah, Bu? Senang. Bersyukur apa enggak, Bu? Bersyukur. Tapi kita kan nunggu bersyukur kalau kejadian dulu, Pak. Namanya itu Pak penting itu. Bersyukur. Jadi mulai hari ini ya kalau anaknya ya, orang yang kita cintai belum mendengar, terima, ridho. Ini surga nih. Gitu cara lihatnya. Ya. Surga. Susah ya kita latih. Oh ini sampai jam berapa? Setengah 6 ya? Ya. Tadi mulainya jam berapa? Hah? 5.45. Oh, sudah selesai. Oh, 5.45. Ini baru setengah 5. Ya. Jangan lama-lama, nanti keenakan yang ngomong. Nanti kalau sudah 5.45 sampai lama banget, 40 menit ya? Oh ya, nanti pokoknya inilah sudah jam setengah 5 lewat 15. Pokoknya ada yang batuk 2 kali. Ya, itu sudah selesai itu gitu. Waduh ini lagi. Ya, gitu Pak ya. Sabar. Metodenya yang paling enak sabar tuh bagaimana? Ya. Metodenya gini Pak. Jangan lihat peristiwanya. Jangan lihat anaknya. Kalau lihat peristiwanya, lihat anaknya nggak bisa sabar kita Pak. Betul. Lihat anaknya, misalnya anak kita nih nggak dengar. Bagaimana mau sabar? Kenapa? Memori kita pasti nyari. Ya, ini anak bukan hanya subuh ini anak saya. Kemarin juga gitu, ini juga gitu. Kemarin lagi. Memang anak diomongi susah. Enggak bagaimana mau sabar? Pasti metodenya bagaimana supaya mudah bersabar? Jangan fokus pada anaknya, jangan fokus pada peristiwanya, fokus pada Allah yang mengizinkan. Kalau fokusnya pada Allah apa namanya Pak? Ingat Allah apa namanya Pak? Zikir. Betul. Nah, iya. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita bisa tenang. Makanya supaya bisa bersabar, kalau ada peristiwa nggak enak, ya jangan lihat peristiwanya, jangan lihat orangnya, tapi cepat-cepat ingat Allah. Fokusnya kemana? Ke peristiwa ke orangnya? Fokusnya ke Allah. Namanya zikir. Cepat-cepat berzikir. Cuma zikirnya itu Pak, jangan zikir lewat. Kan ada gitu. Kalau dia astagfirullah, habis itu marah lagi. Wah, ingat Pak, eleng-eleng Pak. Ya astagfirullah, marahlah lagi. Kan astagfirullahnya cuma di lisan, belum masuk ke dalam hati. Gitu. Jadi kalau berzikir itu sangkutkan, kaitkan ucapan kita dengan Allah. Ingat Allah yang maha pengampun. Ingat Allah yang maha pengasih dan penyayang. Gitu. Ya. Jadi mulai hari ini Ibu, kalau sedang ini ya anak nggak bisa dinasihati nggak dengar, jangan fokus pada anaknya. Ingat Allah. Fokus pada Allah. Hati akan tenang. Itu. Maka Nabi itu sebenarnya mengalihkan perhatian, Pak. Betul. Kalau kita sedang marah, disuruh berdiri, disuruh duduk. Duduk belum hilang, disuruh berbaring. Itu loh. Belum. Atau yang lain apa? Ambil air, wudhu, sholat. Supaya fokusnya tidak pada anak dan kejadian. Fokusnya apa? Kepada Allah. Nah gitu Pak. Itu namanya metode. Alat ukurnya apa? Tadi hati kita tenang apa? Tidak. Kalau tidak tenang belum bersabar. Atau sabarnya masih sedikit. Mudah Pak ya? Mudah. Diomongi Pak. Monggo dilatih. Mulai hari ini ya dilatih. Ya. Kalau tidak susah Pak. Ya. Saya jalan. Ya. Ini saya sudah sering kalau pulang dari Al-Azhar Pak. Dulu saya pernah ngantor di Al-Azhar itu. Itu kalau kita pulang hujan Pak.
Kita kan pakai motor, Pak. Pasti kalau sering banjir, itu kalau mobil kencang pasti ngelempar ke kita. Saya pakai baju hujan, model kelelawar, Pak. Sampingnya kan jarang saya kancing. Atas nggak tembus, belakang depan nggak tembus, samping tembus. Mobil boom, kita ke itu kalau nggak hati-hati bahaya itu, betul Pak? Ya kan, mobilnya mewah pasti. Ya, kalau kita fokusnya pada mobil, fokusnya pada kejadian, itu bilang dasar bang sugih, nggak ngerti susahnya orang naik motor. Ya, itu belum selesai. Kalau kita lihat nampak platnya, ya AD, oh dasar wong Jawa Tengah, wong Solo ya. Lama-lama cari lagi. Dulu tetangga saya itu, tetangga saya juga yang dari Solo ya gitu. Lama-lama orang sak Solo kok jadi masalah. Ya, kenapa? Karena tadi fokusnya pada kejadian, fokusnya pada orang. Jangan stop. Ingat Allah. Ini sabar nih pahala. Jangan-jangan Allah ingin hapuskan dosa kita, ingin tambah pahala kita. Bukan marah, malah kita doakan. Ya, moga nih ya, moga orang ini Allah selamatkan. Ya, moga kalau punya kesusahan Allah ya mudahkan. Jangan-jangan dia ngebut bukan karena ingin ngebut, Pak. Terima telepon dokter, istrinya sudah mau melahirkan di rumah sakit. Kan kita nggak tahu. Ya, tapi karena tadi kita dibisiki setan, seolah-olah kita tahu dia ngebut itu ugal. Jangan berbaik sangka. Sudah ya, tadi itu. Satu, ya, jangan merasa sendiri. Nabi juga ngalami, jadi jangan terlalu sedih, jangan terlalu galau. Dua, ingat tawakal kalau belum diterima ya. Ini wilayah dia mendapat hidayah, nasihat kita didengar atau diterima dan diterima, itu wewenangnya Allah. Tugas kita berikhtiar terus-menerus sebaik mungkin. Hari ini belum dengar, besok kita nasihatkan dengan cara yang lebih baik. Ketiga, ya tadi kalau nerima begitu, ya kita bersabar. Itu tanda orang beriman. Ya. Kalau gitu pertanyaan saya tadi, anak yang belum dengar atau nasihat kita, masalah atau bukan, Pak? Bu? Masalah atau bukan? Lo nggak jadi masalah kalau melihatnya dari pandangan Allah, iman. Kalau menurut kita mah salah. Karena definisi masalah itu menurut kita, Pak, kalau kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Bosnya siapa, Pak? Alat ukurnya. Keinginan kita. Nek kalau keinginan kita, remuk gak kita. Betul, Pak ya? Lihat, hujan hari ini karena kita panas, alhamdulillah hujan. Besok, Pak, kita mau pergi, ya, pengajian hujan, kita marah loh, kok hujan? Mau pengajian aja kok dikasih hujan? Coba, kenapa? Karena seluruh kejadian kita ukur dengan keinginan kita. Kalau keinginan Allah bagaimana, Pak? Ada kejadian yang tidak kita suka, yang kita sukai, apa yang kita lakukan, Pak? Bersyukur. Yang kita ucapkan apa, Pak? Alhamdulillah. Kalau ada kejadian yang tidak enak, kita bagaimana? Bersabar. Yang kita ucapkan apa, Pak? Nih kalau menurut Nabi dari Aisyah, ya, ketika kita kalau Nabi, Pak, ya, datang hal-hal yang dia sukai, ya, yang diucapkan adalah Alhamdulillah bini'matihi tatimul sholihat tatimul hasan. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat ini ya Allah engkau sempurnakan kebaikan. Kalau gilirannya tidak enak, apa yang diucapkan Nabi? Alhamdulillah ala kullihat. Segala puji bagi Allah atas segala kejadian termasuk yang tidak enak. Kenapa? Karena di balik yang tidak enak itu ada hikmah yang luar biasa. Itu loh. Makanya Nabi bilang, tanda-tanda orang beriman itu, nggak ada yang nggak enak, Pak. Semuanya enak. Nah, itu hadis Nabi bilang. Nabi bersabda itu begini, Pak. Sungguh luar biasa orang beriman. Apa-apa yang datang dalam hidupnya baik baginya. Dan ini hanya untuk orang beriman.
Artinya ini tanda orang beriman. Kalau datang hal yang sesuai keinginannya, harapannya, dia bersyukur. Itu baik baginya. Kalau datang yang tidak enak bagaimana? Dia bersabar. Sabar itu baik baginya. Jadi semuanya baik. Yang nggak baik apa? Ya kitanya, Pak. Betul ya? Ya gitu, Pak. Jadi orang beriman tuh ya cuma ada seneng sama seneng banget. Gitu. Lalu kalau nggak senang, nah itu pasti karena kita mengambil wilayahnya Allah. Kenapa? Karena kita mengukur segala sesuatu pada keinginan kita. Padahal keinginan kita rumit. Dua orang duduk, Pak. Ya, ini namanya di RBI kita punya rumah gemilang, pendidikan untuk anak-anak yang putus sekolah, Pak. Ya, yang putus sekolah. Nanti kalau ada nggak apa-apa nih, hubungi saya. Tapi dia mau dipondokkan ya. Selama 6 bulan, Pak, dipondokkan, diajari masak. Diajari masak. Nah, di RGI itu ada sawah depannya, dulu punya warga kita ya. Itu ada 2 warga tapi unik, Pak, beda-beda ya. Yang satu warga, yang satu lagi pedagang, Pak. Ya. Pedagang apa? Pecel lele, Pak. Ada hujan itu 2 hal yang beda, Pak. Yang satu senang hujan, kenapa? Mau musim tanam, butuh air. Teman saya yang pecel lele, waduh kalau hujan itu sepi. 2 orang hujannya sama, ya. Cara melihatnya berbeda. Kenapa? Karena kepentingan dan keinginannya beda. Tapi kalau bagaimana? Kalau cara pandangnya dia mengikuti pandangan imannya, pandangan Allah, pasti yang ada syukur dan sabar. Dapat dua-duanya, baik dan baik. Nggak ada susah. Gitu. Ini ya masih ada 10 menit ya. Betul ya? Tapi berakhir kapan? 5:45. Masih lama. Ya? Wah, 10 menit udah cukup lah ya. Pak, ada beberapa, tapi terakhir nih yang saya mau sampaikan, ada satu lagi yang penting. Ada 2, satu yang ini ringkas saja. Kita itu selalu, Pak, kalau nasihati, yang kita ingin ubah siapa, Pak? Orang yang kita nasihati. Padahal, Pak, kalau menasihati orang, yang pertama kita ubah siapa, Pak? Diri kita. Loh, Allah sendiri yang berfirman, betul? Allah kasih tips pada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai suatu kaum itu mengubah keadaan dirinya sendiri. Sama. Allah nggak akan mengubah tuh anak kita dan seterusnya kita kalau kita tidak mengubah diri kita sendiri. Makanya ketika kita nasihati anak kita ini itu, kita juga menasihati diri kita supaya apa? Menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kalau lebih taat, lebih soleh, doa mudah diterima nggak, Pak? Mudah diterima. Kalau doa diterima Allah, susah nggak tuh mengubah anak kita? Mudah bagi Allah. Jadi ini penting, tip ketiga ini, keempat. Ya. Terus ketika kita beri nasihat, kita juga menasihati diri kita untuk berubah. Ketika diri kita berubah, siapa tahu ya dengannya Allah mudahkan anak kita berubah, anak kita menerima nasihat kita. Dan sebagai penutup, ini Pak, ini lagi penting tip ini Pak. Allah tuh lewat hadits qudsi kan pernah berfirman, sesungguhnya aku berada sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, maka berprasangkalah kamu sesuai dengan keinginanmu. Maka Pak, ketika kita beri nasihat kepada anak, pada orang yang kita cintai, berbaik sangkalah, yakin Pak, kalau dia atas izin Allah akan berubah. Kita kan sering nggak gitu. Kita nasihat, sholat ya nak, jamaah ya nak, ya di sekolahmu di mana-mana. Dalam hati kita apa Pak? Mulut kita bilang dalam hati kita, alah kok sholat jamaah di sekolah, di rumah saja banguninnya susah. Mulut sama hatinya sama nggak Pak? Beda. Kalau beda mana yang didengar Allah Pak? Lidah kita, mulut kita atau hati kita? Hati kita. Kami ini kalau apa ngasih apa namanya Pak? Nasihat kepada teman-teman kita yang di lembaga pemasyarakatan,
itu godaan kita lebih besar. Kenapa tadi? Apalagi yang sudah apa Pak? Kambuhan itu Pak berkali-kali. Itu kalau nggak hati-hati kita bilang, alah di sini dengar, wis kita lihat orang sudah 4 kali terus masuk lagi dia lagi dia lagi. Itu kalau nggak hati-hati kita berburuk sangka bahwa dia tidak akan mendengar nasihat Allah tuh jangan-jangan kita tanggung jawab tuh Pak. Dia tidak mendengar nasihat kita jangan-jangan karena apa? Hati kita yang berburuk sangka terhadap dia. Yang dosa siapa Pak? Kita juga berdosa. Nah, orang tua juga gitu hati-hati. Yakin berbaik sangka pada Allah. Anak kita, orang yang kita cintai ini, yang belum mendengar nasihat itu, ya akan berubah dan menerima nasihat kita. Gitu Pak ya. Sementara itu dulu, ya sudah ada yang 2 kali batuk. Tadi kita udah sepakat ada 2 kali batuk, kita sudah. Ini ada yang mau berbagi, menggenapi ya 5 menit. Nggak harus tanya Pak. Pengalaman juga boleh. Ya, monggo Pak, Bu, kalau ada aman tidak ada, alhamdulillah. Loh ya iya, gitu ya. Saya kira kita sudahi ya. Baik, ya. Hari ini kita sudahi subuh ceria dengan doa kepada Allah. Ya. Semoga orang-orang yang kita cintai, yang kita nasihati, seizin Allah menerima nasihat kita, menjadi orang-orang yang menjadi lebih baik, termasuk diri kita. Dan Allah kuatkan hati kita ini untuk bersabar, untuk bersyukur, untuk bertawakal. Dan Allah mampukan kita untuk melihat segala kejadian dalam hidup kita sesuai dengan keinginan Allah. Ya, tadi kalau dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Ya, ini pantun lama. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Kalau ada umur panjang, insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Kupat duduhi santai menawi kathah lepat nuwun ngapunten. Beli pisang ke Irian Jaya ke Adohan. Ya kejauhan Mas. Demikian lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.